Guys, ketemu lagi kita. Mumpung masih hangat nih guys, masih dalam suasana Idul Fitri, kita langsung nyambung lagi ke topik sebelumnya, yaitu tentang director cut, director plan, atau konsep penyutradaraan dari sebuah syuting film. Itu guys, ya gak? Jadi kita nggak usah lama-lama basa-basinya, kita langsung aja nyambung ke topik sebelumnya. Oke guys? Jadi memang jadi sutradara itu harus banyak akal ya. Tipu muslihat, akal bulus, tipu daya, itu memang harus dipunyai oleh sutradara. Dalam tanda petik digunain untuk nyutradarain doang ya kan, bukan untuk tipu daya kriminal nih. Gitu guys ya. Selain itu metode terobosan, inovasi itu juga harus banyak digunain atau banyak dimiliki oleh sutradara-sutradara. Nah, jadi begitu. Saya memang dari sejak lulus SMA tuh saya terus terang udah nggak berniat pengen kuliah lagi, karena nggak tahu kenapa sih ya, apa cara pandang saya yang salah atau gimana, itu saya banyak menemui kefrustasian dalam melihat masa depan waktu itu anak-anak muda pada zaman saya gitu. Jadi sampai sekarang pun itu ternyata masih terjadi, dan saya sedih juga kalau melihat hal itu, yaitu tentang, jadi pada waktu SMA itu saya pertama yang saya paling merasa sedih itu ketika saya baru masuk SMA, saya dipaksa ikut tawuran sama kakak kelas saya, dipaksa tuh kamu. Nah, buat saya itu satu hal yang nggak masuk akal gitu. Apalagi tawuran sesama ya kan, sesama kita, sesama orang-orang Indonesia ya kan, sesama pemuda, tumpah darah dari satu bangsa dan negara ya. Kita harus tawuran, untuk berkelahi, bahkan sampai ada yang meninggal. Itu buat saya nggak masuk akal. Kalau perang itu urusan lain, ya perang juga saya mau. Gitu. Kalau memang harus perang dengan pada zaman perang apa itu urusan lain. Tapi kalau untuk tawuran, istilah yang saya menemuin banyak kefrustasian. Jadi itu yang membuat saya agak defensif. Akhirnya defensif atau agak tertutup dalam bergaul, karena hal-hal yang saya pikir nggak sejalan dengan pikiran saya. Makanya ketika saya lulus SMA, selain saya merasa lemah dalam menerima mata pelajaran, apalagi matematik tuh, saya pikir buat apa lagi saya kuliah, lebih baik saya bisa cari uang lah atau apa. Nah, waktu itu tuh karena saya udah nggak kepikiran apa yang namanya kuliah, dan saya juga waktu itu nggak kepikiran tuh pengen jadi sutradara film atau apa gitu. Saya tuh sempat diajak teman ingin daftarkan diri jadi tentara bayaran ke Prancis. Kemudian karena basically keluarga dari bapak saya itu adalah militer, saya sempat daftar ke Angkatan Udara, ingin menjadi Top Gun ceritanya. Gitu guys. Nah, masuk sinematografi ini kecelakaan nih guys, ya kan? Jadi ketika saya sudah masuk, saya udah sempat daftar ke apa yang namanya Angkatan Udara waktu itu di Halim itu, saya sendirian ke sana ya, udah ikut tes apalah gitu ya kan, tes fisik, tes ini. Nah, saya punya sahabat nih, dia sahabat dari SMP sampai SMA bahkan sampai sekarang ya kan. Jadi dia ketemu saya tuh, Dre, lu temenin gua aja deh masuk IKJ. Iya, ini kebetulan gua ada formulir punya si A gitu kan, dia nggak jadi pakai, dia nggak boleh masuk IKJ sama orang tuanya. Udah lu aja masuk situ, lu temenin gua. Saya pikir menarik juga kali ini masuk IKJ nih gitu kan ya. Jadi gua sering lihat tuh dulu ada acaranya Ibu Tati Mayati ya, kalau di TV itu kan ya kan, di TVRI itu. Nah, saya sering lihat itu tuh, saya pikirannya bayangannya begitu kan. Kebetulan kan ini ibu saya, terutama ibu saya tuh sepertinya dia pengen banget saya jadi bintang film. Begitu guys, benar. Jadi nggak ada hubungannya yang sama sutradara apa. Ini urusan tadi pikirannya, oke lah,
Gue masuk IKJ ya kan, pikirannya dengan bayangan tontonan seperti Ibu Tati Mayati itu, nah pengen jadi bintang film nih, pengen nyenengin ibu gitu ya. Jadi setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya okein tuh ajakan teman saya untuk masuk IKJ. Nah, saya tinggalin tuh waktu itu dengan harapan nih, karena tentunya ada harapan karena kan saya juga udah tinggalin tuh ya, yang harapan saya tadinya saya bisa menjadi seorang popgun ya, dengan mendapat pendidikan di apa sih namanya programnya itu waktu Ikatan Dinas Pendek tuh waktu itu dinas 14 tahun kalau nggak salah. Jadi akhirnya saya putuskan saya tinggalin, saya masuk IKJ ikut ajakan teman saya. Dengan belajar kesenian saya bisa lebih terhibur daripada menghadapi yaitu kebrutalan di jalan seperti tawuran atau kekerasan lain, atau harapannya saya bisa menjauh atau menghindar dari hal-hal semacam itu. Jadi saya berharap bisa terhibur atau bisa menghibur kalian semuanya, ya masyarakat semuanya dengan belajar kesenian. Gitu guys. Jadi masuk IKJ ternyata kan formulirnya itu kan formulir di sinema tuh udah keterima, cuma digantiin aja sama orang, isinya diganti sama saya tuh. Akhirnya itu sinematografi, ya kan, bukan jurusan yang lain, pokoknya jurusan sinematografi. Udah itu waktu itu ikut ospek ya, ada. Jadi dulu zaman dulu tuh ada mapras lah. Kalau sekarang kan kalau nggak salah udah nggak boleh. Kalau masih zaman ospek itu saya ditanya tuh, dibercandain sama senior, lu masuk sini mau jadi apa lu? Akhirnya saya dengan polos pengen jadi pemain film bang. Gimana lo main pemain film masuk sinema? Mana mungkin? Kalau mau jadi bintang film atau ini masuk teater gitu, masuk sinema. Saya bingung kan gitu. Itulah karena memang saya polos, nggak ngerti apa-apa itu soal IKJ, soal film, soal teater apa segala macam. Nah udahlah, akhirnya saya pikir jadi sinema jadi apa nih gitu ya kan. Wah kayaknya ya udah deh bang, kayaknya jadi sutradara keren tuh bang. Wah pada diketawain saya. Ya pokoknya akhirnya ya gara-gara begitu lah kayak, ya kan. Kayaknya jadi sutradara keren tuh bang gitu. Ya. Wah diketawain, tapi sampai saya bahkan ya kan, saya sempet akhirnya tahu kalau seorang Sumarjono Dewe itu seorang dosen yang killer. Jadi saya pada waktu diuji tuh sama dia tuh, waktu di tes gitu kan, saya ditanya kamu mau masuk IKJ mau jadi apa, mau ngapain? Gitu. Saya cuma jawab asik pak, bisa gondrong, bebas. Dan nggak tahu kenapa saya diterima. Dan itu sempat jadi pembicaraan dia kalau dia ngajar di kelas dulu tuh ya. Saya tahu tuh yang si Andre itu ya, kalau saya tanya dia mau masuk IKJ, cuman alasannya itu cuma satu, dia pengen bisa gondrong, bisa bebas gitu doang. Dia nggak punya konsep pemikiran pengen jadi seniman, pengen punya, pokoknya dia pengen bebas dan bisa gondrong gitu guys. Jadi kalau mau lihat latar belakang saya dengan kehidupan saya yang wild, gondrong itu bisa dicek di Facebook, di Twitter atau di Instagram saya tuh guys. Gitu. Jadi kalau ada yang mau tahu ya kan, itu gimana dulu saya bentuknya, saya kesampaian tuh bisa gondrong, bebas, wild guys. Zaman itu ya. I love it. Saya suka banget itu kuliah di IKJ pada zaman itu. Saya nggak tahu zaman sekarang. Jadi saya waktu itu udah guys, itu kan saya disitu belas aja udah saya lakukan apa yang saya mau lakukan, bahkan apa aja tuh yang pokoknya yang sifatnya berkesenian. Dan intinya sih ini saya belajar kesenian gitu. Jadi saya apa aja udah siap merdeka, pokoknya begitu. Jadi saya sempat merasa semua apa yang saya ingin lakukan, semua atau yang saya pengen lakukan, atau semua yang jadi obsesi saya pada zaman kuliah itu kesampaian. Saya pengen gini, saya pengen lakukan itu. Saya nggak halangin tuh diri saya untuk melakukan amal. Wah, berat. Ya, tapi dengan perjalanan seperti itu, yang perjalanan terdampak atau kecelakaan yang nggak sengaja begitu. Akhirnya ini saya jadi sutradara film. Makanya saya bilang itu adalah sebuah karunia, a gift dari Tuhan. Ya, saya pun berusaha mengembangnya dengan baik.
Makanya saya nggak pernah mau mengemban profesi itu dengan sembarangan, istilahnya bikin film yang asal-asalan atau nganggap gampang bikin film. Jadi buat saya itu film itu sesuatu yang susah, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu saya, zaman kuliah, pada zaman itu tuh ya, pada zaman itu kalau mau jadi sutradara film nggak kayak sekarang guys. Kalau zaman sekarang sih gampang, ya kan? Punya duit, bikin film, jadi sutradara. Tapi pada zaman itu untuk seseorang bisa menyandang gelar seorang sutradara itu ada uji kelayakan guys. Zaman kuliah saya dulu tuh, senior saya kalau mau jadi sutradara tuh harus diuji kelayakannya dulu guys. Jadi setelah mereka bikin film itu diputar, ditonton oleh sama pakar-pakar film atau sama dosen-dosen atau sama siapa aja yang dianggap mampu memberikan penilaian secara objektif, transparan, dan akademik. Jadi setelah filmnya atau diuji kelayakannya dan dianggap layak, baru seseorang itu dikukuhkan menjadi seorang sutradara atau dideklar pantas menyandang gelar sutradara film. Jadi nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang siapa aja mau bikin film, punya duit, bikin film jadi sutradara. Dan saya juga termasuk orang yang mendapat kebutuhan, termasuk era yang mendapat kemudahan itu menjadi sutradara. Jadi era itu kayaknya dimulai awal-awal tahun 2000 tuh, saya agak lupa. Dan waktu itu juga saya bersama teman-teman sutradara mendapatkan kesempatan untuk membuat program baru FTV. Jadi percaya atau tidak, saya adalah salah satu sutradara yang pertama-tama bikin FTV di pertelevisian Indonesia. Tapi saya nggak sendiri waktu itu, saya ditemenin oleh Nayanto, Steady Rimba, dan Kasel Madu. Program itu pada zaman tahun 2000-an itu sangat populer dan meledak, sukses. Jadi waktu itu tuh saya anggap yang namanya program FTV pada zaman itu luar biasa. Saya harus berterima kasih pada Leo Sutanto, Bapak Utoyo, pada Bapak Gunawan Sulaiman, Pak Julius. Ya, saya pikir maaf kalau saya lupa menyebutkan nama orang-orang yang terlibat di PT Prima Entertainment. Yang namanya Prima Entertainment pada saat itu luar biasa. Kita syukurnya pada waktu era itu produser memberikan kita kesempatan untuk bikin FTV sefilm-filmnya. Kita diberi kesempatan syuting lama, ya kan, peralatannya dikasih apa juga, kita mau apa aja dikasih guys. Syuting berapa lama juga dikasih, sampai sebulan juga kadang-kadang bikin FTV dikasih. Peralatannya apa aja, mau helikopter, ya kan, waktu itu belum ada drone, jadi pakai helikopter. Jadi kalau nggak Jimmy Jeep setiap hari, ya kan? Pemain siapa aja, berapa lama syuting, lokasi di mana aja, silahkan, ya kan? Makanya FTV pada zaman itu nggak kalah dengan layar lebar yang ada pada zaman sekarang. Saya jamin itu. Silahkan dicek di channel saya, bro. Check that out, bro, di channel saya. FTV yang pernah saya buat pada zaman itu. Gitu, bro. Oke guys, saya pikir untuk bab kedua sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di bab ketiga. Andi Sastro Sugito pamit.